Pak Saifuddin, silakan. Sudah angkat tangan, Pak Saifuddin. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Pak Saifuddin, suaranya terputus, Pak. Mengisyarat tanggung jawab pada Mohon maaf, Pak Saifuddin belum terdengar dengan baik di oh iya. kami. Eh, Hah? i- Ya, saya tulis saja. Iya, iya. Terima kasih sebelumnya. Ya. Ada dua orang yang sudah angkat tangan. Kita persilahkan terlebih dahulu Imam Syamsi Ali. Beliau penasehat PCIM. Silakan Imam memberikan tambahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habis olahraga kayaknya Imam ini. Iya, baru masuk. Mohon maaf saya terlambat masuk. Jadi masuk tadi itu membahas tentang syarat-syarat menuntut ilmu ya dari Imam Al-Ghazali. Cukup banyak juga, ada 10 poin yang bisa saya dapatkan. Dan saya kira sangat menarik, walaupun ada beberapa poinnya mungkin seperti pengulangan atau overlapping. Tapi yang pertama tentang kebersihan hati ini sudah mencakup juga dengan yang terakhir itu, karena juga masalah ikhlas di situ. Itu sama dengan yang terakhir 10 kan. Memang al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil asi, itu kata pepatah ya, bahwa ilmu itu cahaya dan cahaya itu tidak diberikan kepada orang-orang pendosa ya. Maka hatinya yang bersih, yang kurang bersih, termasuk kurang ikhlas tentunya, itu yang paling penting. Pasti keilmuan itu kurang barokah dan kurang berberkah. Jadi sangat menarik sekali saya kira. Yang kedua tentang distraction ini, saya baru-baru ini ada webinar dengan beberapa rektor Universitas Islam Indonesia ya, mantan-mantan rektor, termasuk Pak Komarudin Hidayat. Dan salah satu hal yang didiskusikan ketika itu, kenapa di Indonesia itu kurang research keilmuan, kurang penelitian gitu. Karena ternyata para ilmuwan kita itu banyak nyambi, gitu. Istilah nyambi ini. Ya, jadi tidak ada fokus gitu. Nah, ini saya kira Imam Al-Ghazali sudah mengingatkan kita dari dulu bahwa ketika kita betul-betul bersentuhan dengan ilmu itu, maka memang diperlukan fokus. Ya. Maka di Indonesia permasalahannya memang karena para profesor kita, ilmuwan kita itu rata-rata nyambi memang, sambil ngajar sini ya juga bimbing sana, bimbing sini untuk mendapat masukan. Akhirnya memang kalau kita melihat kerja-kerja riset di Indonesia itu sangat kurang, bandingkan misalnya dengan yang ada di universitas ini kan, ya di Amerika misalnya kan begitu, dan lain sebagainya. Banyak sekali sebenarnya ingin saya komentar, tapi biar yang lain-lain saja. Tapi pastinya adalah satu hal yang perlu kita harus betul-betul imbang itu dalam menuntut ilmu, apalagi dalam dunia kita sekarang, adalah masalah adab kepada guru yang seringkali di Indonesia itu masih berlebihan, dalam arti karena atas nama adab kepada guru, kemudian anak-anak itu seolah-olah kalau kritis dianggap kurang ajar. Nah, ini yang kemudian menjadikan anak-anak kita itu kurang berkembang dalam pemikiran. Kenapa misalnya teman-teman kita, bahkan ustadz-ustadz yang kaliber internasional atau kaliber nasional minimal, tamatan Timur Tengah kok kurang berkembang dalam pemikiran. Ya. Karena ya itulah, terkadang di universitas-universitas timur itu, kalau kita berdebat dengan guru kita dianggap kurang ajar. Padahal sebenarnya itu bagian dari proses. Selama memang kita menjaga adab-adab itu. Ya, dan saya kira contoh yang terbaik itu adalah Ibrahim alaihissalam ketika beliau bertanya kepada Allah, kaifa tuhyil mauta? Bagaimana engkau ya Allah menghidupkan orang yang mati? Itu kan sebuah pertanyaan yang barangkali ya kalau bukan dari seorang nabi bisa dianggap tidak percaya, atau jangan-jangan dia ini tidak beriman kepada hari akhirat gitu. Tapi justru Ibrahim itu mempertanyakan. Karena memang untuk apa? Untuk mendapatkan sebuah jawaban yang pasti. Walakin lihat ma'inna qalbi. I want peace in mind. Gitu. Nah, ini juga saya kira perlu keseimbangan betul dalam sistem pendidikan kita, termasuk di pesantren-pesantren di Indonesia. Bahwa jangan-jangan atas nama etika kepada guru, adab kepada guru ini, kemudian kita menjadikan murid-murid kita itu nggak berani untuk bersuara. Tidak berani untuk bertanya bahkan, apalagi berdebat dengan seorang guru.
Nah ini kan kalau kita melihat para ulama-ulama besar kita, Syekh Yusuf dan Muhammad Zafar, muridnya Hanafi misalnya, Imam Abu Hanafi, itu kan hampir 70%, kalau bukan lebih 70%, pendapatnya berbeda dari gurunya. Dan itu diskusi yang sangat intens antara seorang guru dengan murid, antara Imam Ahmad misalnya dengan Imam Syafi'i, antara Imam Syafi'i dan Imam Malik misalnya. Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i, adabnya dijaga, tapi perbedaan pendapat tetap. Nah, ini saya kira hal-hal etika dalam menuntut ilmu yang mungkin perlu untuk kita kaji kembali. Saya kira begitu, banyak yang perlu kita tambahkan, tapi cukuplah nanti yang lain menambahkan. Silakan. Ya. Terima kasih banyak Imam Syamsi Ali, tambahan yang sangat produktif dan sangat penting sekali saya kira. Tadi mengenai poin distraksi dibawa ke hal yang lebih kontekstual mengenai pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Ya berarti memang tantangannya adalah sistem harus lebih baik. Itu berhubungan juga dengan kesejahteraan dosen. Kalau gaji kecil maka dosennya juga terus nyari kelas sebanyak mungkin gitu. Semakin banyak kelasnya, semakin banyak gajinya, dan semakin jauh dari riset. Akhirnya dosen itu hanya mengajar, tidak meneliti. Nah, saya minggu kemarin sebagai bagian dari tugas saya sebagai TA di kampus itu baru nonton video judulnya Cracking the Mayan Code. Jadi memecahkan kode suku Maya. Ini menarik sekali karena ternyata proses memecahkan kode hieroglif itu ya, bahasa tulisannya orang suku Maya itu membutuhkan waktu selama 1 abad lebih dan tidak ada petunjuk apapun yang tersisa. Orang Maya sendiri yang tinggal di Meksiko nggak bisa lagi baca buku itu. Nah, para ilmuwan yang mencurahkan segenap pengetahuannya lah yang akhirnya bisa memecahkan itu gitu. Saya bisa menyebut, saya senang sekali satu tokoh perempuan namanya Tatiana Petronskov gitu. Orang sebenarnya dari Rusia bermigrasi ke sini, ke Pennsylvania. Dia 20 tahun itu tinggal di sekitar suku Maya untuk mengamati bangunan-bangunan, candi-candi, tulisan-tulisan itu. Dia foto, dia belajar bahasa orang sana, belajar adat sana. Kemudian setelah dari sana dia balik lagi bergabung dengan Harvard dan dia tinggal dia kerjanya selama 20 tahun di bawah perpustakaan di underground itu. Hanya mengamati dokumen-dokumen, manuskrip, foto-foto yang dia ambil selama fieldwork 20 tahun itu. Dan di bawah tanah itu, di perpustakaannya Harvard itu juga dia memakan waktu 20 tahun itu. Nah, dari situ dialah orang yang pertama yang bisa memberikan petunjuk awal untuk memecahkan kode suku atau bangsa peradaban Maya ini. Dan belum semuanya terpecahkan. Makanya kata Al-Ghazali, kalau kamu memberikan fa'in a'toita kullaka fa'innal ilma yu'tika ba'dahu. Ketika kamu udah memberikan semuanya, ilmu itu juga baru bisa memberikan setengahnya gitu. Masih berlanjut prosesnya. Setelah si Tatiana ini masih ada tokoh-tokoh lain yang mengembangkan, yang meneliti sampai baru belum lama di akhir abad 20 kode bangsa Maya ini secara sempurna baru bisa dipecahkan gitu. Nah, tadi juga menarik komentar Imam Syamsi mengenai etika dengan guru gitu. Ya memang Imam Al-Ghazali ini sufi ya, sekali lagi dia pendekatan yang dia pakai sufi, dan mungkin di Indonesia pendekatan pola ajarnya masih kayak gitu, sufistik. Di sistem pendidikan di Timur Tengah juga gitu, sufistik. Kita tidak terlalu dianjurkan untuk bertanya secara kritis gitu kepada guru. Tapi kalau kita keluar dari ilmu tasawuf, misalnya masuk ke ilmu kalam, di ilmu kalam kan ada metode jadal gitu. Dan dari situlah lahir ilmu pengetahuan. Kalau kita belajar misalnya sejarah lahirnya Mu'tazilah kan berbeda pendapat dari gurunya. Ya, Tazala Wasil bin Atha gitu. Wasil bin Atha kan tadinya murid Hasan Al-Basri di Basrah, belajar dari situ, ternyata berbeda pendapat. Nggak setuju dalam beberapa hal, masalah manzilah baina manzilah. Akhirnya dia keluar dari situ,
kemudian mendirikan satu kelompok sendiri, akhirnya lahirlah Mu'tazilah. Nah, kalau kita belajar misalnya lahirnya mazhab Asy'ari juga gitu. Abu Hasan Asy'ari kan tadinya bagian dari teologi Mu'tazilah. Dia nggak setuju, akhirnya dia keluar dan dia berdebat melahirkan satu mazhab teologi baru namanya Asy'ariyah. Dari sistem jadal dan dialektika inilah sebenarnya lahir ilmu pengetahuan. Jadi saya setuju ya perlu ada keseimbangan itu antara etika sufi dengan etika apa ya, berbeda pendapat dengan guru gitu, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada guru, tapi kita berani mengambil sikap yang berbeda. Saya kira itu tadi juga poin dari Imam Syamsi Ali. Yang sudah juga angkat tangan Mas Imam. Kita persilakan Mas Imam. Terima kasih Imam Syamsi. Pak Saifuddin dulu di Mas Robik. Oh, di chat ini ya? Oke, ada pertanyaan Pak Saifuddin, pertanggungjawaban terkait dengan amaliyah yang kita laksanakan berdasarkan ilmu yang kita pahami, yakni pendengaran, penglihatan dan fuad. Inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula, ya gitu ya ayatnya. Pertanyaannya adalah apa perbedaan antara fuad dan qalb? Saya tidak begitu mendalami makna semantik ini, Pak, fuad dan qalb. Tapi kalau kita mengikuti penjelasan dari Ibnu Khaldun tadi, fuad di situ sebenarnya kemampuan intelektual untuk memahami sesuatu, termasuk kemampuan berpikir teoritis, kemampuan membuat sebuah hipotesa. Sementara kolbun itu kalau dalam bahasa hadis apa ya, lokus dari semua amal ibadah kita. At-taqwa hahuna gitu. Takwa itu ada pada hati manusia. Istafti qalbak, mintalah fatwa pada hatimu. Jadi sifatnya lebih pada memberikan pertimbangan psikologis. Kalau fuad tadi memberikan pertimbangan intelektual, sifatnya al-fikr tadi bahasa Ibnu Khaldun, sementara al-qalb itu memberikan pertimbangan psikologis. Itu jawaban singkat saya, tetapi perlu didalami lebih jauh. Kalau Imam Syamsi Ali punya pendapat, mungkin bisa membantu menjelaskan perbedaan antara fuad dan qalb. Masih termute, Imam. Saya kira cukup, mungkin nanti bisa digali lebih jauh lagi. Walaupun kata fuad itu sebenarnya secara umum juga identik dengan hati ya, tapi lebih cenderung ke arah seperti yang disebutkan tadi, ke arah intelektualitas. Karena memang kalau kita melihat istilah-istilah atau terminologi yang berkenaan dengan pemahaman, ya bisa akal, ya bisa qalbun, ya, lahum qulubun la yafqahuna biha. Ya, mereka punya hati tapi mereka nggak paham tuh. Nah, memang saling terkait. Ya tergantung penekanannya di mana. Ada penekanan pemahaman yang agak bersifat spiritual, bersifat ruhiyah, tentu pendekatannya kepada hati. Ada penekanan pemahaman yang bersifat intelektual, tentu lebih dekat kepada akal. Ada juga pemahaman yang lebih bersifat kepada rasa. Nah, tampaknya fuad ini lebih dekat kepada rasa sebenarnya. Jadi ada sense di situ yang terjadi. Ya sehingga selalu dalam Quran itu kata fuad itu dalam nyanyian Arab itu biasanya hati, rasa itu disebut fuadun. Ya kalau kita melihat lagu-lagu Arab itu kata fuad lebih banyak dipakai daripada qulubun atau qalbun. Karena ada rasa di situ. Jadi ini semua menyangkut masalah pemahaman. Jadi kata the common ground adalah pemahaman, tapi kemudian dominasi itu kemana? Pemahaman secara ruhiyah itu ada pada qalbun, pemahaman secara intelektual ada pada akal, dan pemahaman secara rasa tentu ada pada fuad tadi itu. Nah inilah yang kita memang unik sekali bahasa Arab itu. Wallahualam. Ya. Terima kasih. Banyak. Imam Syamsi, terima kasih Pak Saifuddin atas pertanyaannya. Ya. Kita persilahkan ke Mas Imam. Silakan Mas Imam. Baik, Mas Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rafiq atas uraiannya yang sangat mendalam, terutama menyangkut soal konsepsi ilmu dan juga
bagaimana adab-adab murid terhadap guru yang merujuk kepada Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Nah, saya ada 2 pertanyaan yang mungkin kita bisa diskusikan bersama. Pertama, sepertinya kan Islam itu menganut konsepsi tidak ada dikotomi antara ilmu dunia dan ilmu syar'i gitu ya. Jadi ilmu syar'i dan non syar'i itu tidak didikotomikan. Namun demikian, kalau kemudian membaca konteks dari apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali, pembacaan saya itu mungkin saya keliru. Apakah itu hanya berlaku untuk penuntut ilmu-ilmu syar'i? Apakah juga berlaku untuk penuntut ilmu-ilmu non syar'i? Maksud saya adalah, kalau kemudian itu berlaku terhadap ilmu-ilmu non syar'i, maka tesis yang dikemukakan Al-Ghazali juga runtuh dengan sendirinya, karena banyak sekali ilmu-ilmu non syar'i yang tidak mensyaratkan apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali, bahwa harus ada kebersihan hati, harus diniatkan secara lurus, kemudian juga dan berbagai macam ritual-ritual lain, adab-adab lain yang sangat ketat. Karena secara faktual kita banyak menjumpai orang-orang yang mungkin secara adab sangat tidak baik, dan juga mungkin secara perilaku atau akhlak juga jauh dari nilai-nilai Islam, tetapi dia mampu melahirkan penemuan-penemuan yang spektakuler kayak gitu kan di dalam ilmu-ilmu non syar'i. Sebaliknya, banyak sekali orang-orang yang memiliki akhlak yang baik dan sebagainya, tapi khususnya itu di dalam ilmu syar'i. Oleh karena itu, asumsi saya itu hanya berlaku untuk ilmu syar'i. Karena ilmu ini menyangkut soal agama, di mana ilmu agama ini berasal dari para ulama, dan ulama itu mewarisi dari para anbiya. Artinya ini, sementara anbiya itu mendapatkan hidayah, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Jadi begitu kan secara garis sanadnya seperti itu. Oleh karena itu, maka dibutuhkan prasyarat-prasyarat tadi yang disampaikan oleh Al-Ghazali. Tapi saya bisa keliru. Tapi tadi argumentasi saya tadi yang saya sampaikan tadi. Oleh karena itu, cara mendapatkan ilmu syar'i dengan ilmu non syar'i juga kemudian berbeda. Sebagaimana kemarin kita kan sudah mengkaji juga mengenai soal 10 tingkatan hidayah yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyum di dalam Madarijus Salihin. Dan salah satu poin penting yang saya baca di dalam tingkatan-tingkatan hidayah itu, ada yang disebut dengan namanya ilham khusus. Kemudian juga ada yang melalui petunjuk, bisikan ke hati, dan lain sebagainya gitu kan. Yang di luar yang diterima oleh para nabi dan rasul. Kalau para nabi dan rasul kan ilmunya itu dia didapatkan hidayah, tingkatan hidayahnya cuma ada 3. Yang pertama adalah bertemu langsung dengan Allah, seperti yang dilakukan Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Yang kedua adalah bisikan wahyu langsung dari Allah, tidak bertemu. Kemudian yang ketiga adalah melalui malaikat Jibril perantara, kan seperti itu kalau menurut Madarijus Salihin. Nah, kalau seperti itu kemudian, maka hanya ilmu-ilmu syar'i yang bisa ditempuh, bisa digapai tanpa melalui prosedur-prosedur konvensional. Maksud saya prosedur-prosedur konvensional itu adalah kita harus membaca, melakukan eksperimentasi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau saya pernah baca kitabnya Al-Qusairi soal tasawuf itu, para sufi itu menganut apa yang disebut dengan kasyaf. Kasyaf ini dipahami, dan ini mungkin saya juga bisa keliru di dalam memahami kitab dari Qusairi itu, bahwa kasyaf itu adalah kita itu bisa mendapatkan ilmu tanpa melalui prosedur-prosedur tadi, karena hati kita itu sudah dihijab, hati kita itu sudah dibuka oleh Allah. Kemudian ilmu itu ditancapkan di dalam hati kita oleh Allah. Seperti halnya tadi, kemudian saya sambungkan dengan 10 tingkatan Madarijus Salihin, orang-orang yang soleh, dia bisa mendapatkan ilham, bisikan dari Allah Subhanahu wa taala pada persoalan-persoalan agama, tanpa mungkin dia membaca berbagai literatur kayak gitu. Dan ini kan nggak bisa terjadi di dalam ilmu-ilmu non syar'i.
nggak mungkin saya bisa mengetahui berbagai teori antropologi kalau saya tidak bisa membaca. Tiba-tiba kemudian saya mengharapkan dengan melalui ritual, kemudian membersihkan hati, kemudian melakukan tirakat, kemudian semua teori-teori antropologi kemudian menancap di dalam hati saya, nggak mungkin seperti itu. Nah ini juga dari dulu yang masih saya menjadi tanda tanya. Mungkin ini bisa menjadi diskusi kita bersama, Mas Taufik, terutama saya pribadi sebagai seorang penuntut ilmu. Itu saja, Mas Taufik, dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Imam. Ini topik yang sangat menarik. Tadi Mas Imam menyebut pandangan Al-Qushayri, juga seorang sufi. Sebenarnya Imam Al-Ghazali juga pandangannya tidak terlalu jauh berbeda dengan Al-Qushayri. Karena Imam Al-Ghazali sendiri kan juga seorang sufi gitu. Bahkan kalau kita baca autobiografinya Al-Munqidh Minad Dhalal, ketika dia memetakan epistemologi atau bagaimana ilmu itu diperoleh, yang paling hierarkinya paling tinggi itu ilmu tasawuf, ilmu yang didapatkan dengan mukasyafah, dengan unveiling, tersingkap gitu. Jadi dia menyebutkan itu ilham yang dilemparkan oleh Allah ke hati manusia. Dan saya juga berpikir ke arah yang sama bahwa mukasyafah itu atau ilham itu terjadi pada hal-hal yang terkait dengan tazkiyatun nufus, Mas, terkait dengan pembersihan hati. Jadi dia nggak terkait dengan ilmu yang lain. Dalam kategori ilmu ada yang disebut dengan ilmu al-ulum al-muktasabah. Dan Imam Al-Ghazali sendiri mengakui itu. Jadi ada ilmu yang kita kuasai dengan cara kita belajar, dengan cara kita riset, dengan cara pengamatan, berguru, membaca gitu. Itu disebutnya dengan al-ulum al-muktasabah. Contohnya kalau dilihat di layar ini, dia menyebutnya ilmu kedokteran, matematika, teknik, astronomi. Nah, Imam Al-Ghazali tidak menegasikan ilmu itu ilmu yang ada itu dan perlu dipelajari. Tetapi juga ada ilmu yang sifatnya daruriyat. Daruriyat dia bukan ilham, tetapi dia sudah ada dalam pikiran manusia seperti fitrah gitu. Makanya dia sifatnya aksioma. Misalnya gini yang disebutkan oleh Al-Ghazali. Orang tahu bahwa manusia itu tidak mungkin disebut hidup dan mati pada saat yang bersamaan, gitu ya. Tidak mungkin manusia itu hadis dan qadim pada saat yang bersamaan. Hadis itu artinya manusia diciptakan oleh Tuhan. Hadis itu artinya memiliki awal. Qadim artinya eternal. Eternal itu artinya tidak memiliki awal dan dia ada sejak waktu itu ada. Sejak alam semesta ini dibuat dia sudah ada. Nah, manusia nggak mungkin memiliki dua identitas yang kontradiksi. Jadi kemampuan memahami hal-hal yang berkontradiksi, memahami hubungan sebab akibat, itu disebut Imam Al-Ghazali sebagai ilmu daruriyat, ilmu aksioma. Kita nggak pernah la nadri min aina hasol. Kita nggak tahu di mana ilmu ini sampai kepada pikiran kita gitu. Karena dia sudah ada sejak bayi gitu, dia bilang gitu. Kemampuan memahami aksiomatika gitu. Nah, tapi ada juga yang dia sebut sebagai ilham. Ini saya kutipkan di sini. Ilham itu diberikan kepada para wali Allah gitu, yang mensucikan dirinya, yang membersihkan diri dari akhlak-akhlak yang buruk gitu. Maka ilmu Allah itu bisa langsung dilemparkan Allah ke dalam hati manusia, yang ia disebut dengan ilmu laduni. Nah, tentu saja ini berlaku hanya pada hal-hal yang bersifat tazkiyatun nufus, Mas. Tidak berlaku pada al-ulum al-muktasabah tadi. Al-Ghazali sendiri tidak menghapus keberadaan al-ulum al-muktasabah atau acquired knowledge, ya seperti matematika, astronomi, kedokteran tadi itu gitu. Nah, hanya gini, ada kalimat yang saya juga kurang begitu sepakat. Dia bilang ahli tasawuf itu hanya peduli pada ilham. Ya, jadi mereka hanya peduli pada mukasyafah. Mereka nggak peduli pada al-ulum al-muktasabah, pada ilmu yang acquired gitu. Mereka
nggak terlalu peduli pada astronomi, nggak peduli pada kedokteran, nggak peduli pada antropologi, apalagi ilmu modern, sosiologi gitu. Karena bagi mereka kalau mereka melihat para nabi gitu ya, ini kutipan dari Al-Ghazali langsung. Para nabi itu kan kerjaannya kan bertahanus. Para nabi itu kan uzlah. Seperti Nabi Muhammad pergi ke Gua Hiro, kemudian dia mendapatkan ilmu laduni di situ, mendapatkan keyakinan dari Allah gitu, yang memperbaiki moralnya, memperbaiki etikanya gitu. Nah ini ya cara pandang Al-Ghazali terhadap ilmu gitu. Walaupun dia tidak menolak keberadaan acquired knowledge, al-ulum al-muktasabah, tetapi tetap dia membuat hierarki tertinggi itu adalah ilmu yang didapatkan dengan tahanus, dengan ilham, dan dia mengakui para sufi itu tidak terlalu peduli pada al-ulum al-muktasabah. Nah, tetapi ya ini hanya satu perspektif dalam melihat ilmu. Jadi Al-Ghazali itu satu dari sekian banyak ulama yang menampilkan klasifikasi ilmu kan. Jadi ini cara pandang yang sufistik gitu. Kalau dunia Islam mengikuti Al-Ghazali dalam hal ini secara harfiah, tidak berkembang ilmu-ilmu yang disebutkan oleh Mas Imam tadi itu. Makanya ada alternatif lain seperti kalau Ibnu Khaldun itu tidak membagi ilmu ke dalam akli dan syar'i. Kalau Al-Ghazali kan ilmu terbagi dua, akli dan syar'i. Akli itu ada yang daruriyat, ada yang muktasabah, gitu ya. Ada yang daruriyat itu artinya aksioma, ada yang acquired gitu. Ada yang syar'i. Nah, itu kan dikotomistik sebenarnya. Ada ilmu agama, ada ilmu non agama. Jadi seolah-olah ilmu akli itu ghairu syar'i dan ghairu dini gitu. Nah, kalau Ibnu Khaldun menggunakan klasifikasi lain, dia menggunakan klasifikasi ini, akli dan nakli. Akli itu yang lahir dari nalar, nakli itu yang berasal dari nakal, periwayatan. Periwayatan artinya adalah ya Al-Quran, hadis gitu. Tetapi dia tidak menyebut syar'i, karena menyebut itu syar'i berarti menegasikan ilmu akli itu sebagai bagian dari syar'i juga gitu. Nah, makanya kita harus berhati-hati dengan penggunaan istilah itu, seperti kayak menamakan fakultas agama Islam di kampus-kampus Islam itu juga mungkin agak misleading ya. Jadi fakultas yang agamis, yang ada sentuhan Islam hanya itu gitu. Yang lain disebut umum aja fakultas ekonomi, fakultas ilmu budaya misalnya. Nah, tapi kalau dia belajar hal-hal yang bersifat nakli di beberapa kampus Islam, termasuk diantaranya kampus Muhammadiyah, itu disebut dengan Fakultas Agama Islam. Ini klasifikasi yang perlu kita tinjau ulang. Mungkin klasifikasi yang dipakai di IIU baik di Islamabad maupun di Kuala Lumpur juga bisa ini kita gunakan. Mereka menyebutnya revealed knowledge gitu. Ilmu-ilmu yang diwahyukan gitu, kayak fikih, usul fikih itu revealed knowledge. Mereka tidak menyebutnya syar'i gitu. Nah, klasifikasi seperti itu mungkin lebih proper, lebih tepat dibandingkan dengan klasifikasi yang digunakan oleh Al-Ghazali, akli dan syar'i gitu. Ya, begitu pendapat saya. Silakan yang lain ingin menambahkan. Dan terima kasih Mas Imam atas pertanyaannya. Terima kasih Mas Robik jawabannya. Ya, silahkan yang lain. Kalau tidak ada, barangkali pertemuan hari ini kita cukupkan sekian, dan sebagai informasi bahwa ini pertemuan terakhir dari kajian pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, tetapi insya Allah akan dilanjutkan dengan pengajian yang lain. Mulai minggu depan PCIM Amerika Serikat akan mulai pengajian kitab, betul-betul berbasis kitab, dengan penekanan pada di samping konten, di samping membedah dan mensyarah isi, juga membedah hukum nahwu sorofnya, belajar mufrodat, belajar kosakata baru. Ini sejalan dengan program PCM yang lain, yaitu program kelas bahasa Arab yang sekarang juga sedang berlangsung. Mudah-mudahan pengajian yang berbasis kitab ini bisa juga kita siarkan secara online sehingga bisa diikuti oleh
pendengar dari manapun berada melalui media sosial. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran ibu-ibu dan bapak-bapak warga Muhammadiyah di Amerika Serikat dan dimanapun berada. Saya yang membawakan materi ini selama 9 kali, tentu banyak kesalahan, banyak kekurangan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang keliru dan itu semua datang dari saya. Dan mudah-mudahan pertemuan selanjutnya bisa berjalan dengan baik dan berjalan dengan berkah insya Allah. Terima kasih. Marilah kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Yang ingin pamit silahkan boleh karena sudah 8.12 sudah berlangsung 2 jam. Tapi yang ingin bertahan di sini ngobrol-ngobrol juga silahkan. Mungkin menambahkan yang tadi kita diskusikan. Jadi secara formal pengajian sudah tutup, tapi kalau ingin menambahkan silahkan. Mungkin siapa saja lah. Imam Samsi punya pengalaman dengan Islamabad tadi saya sebut. Ya, jadi saya kira dalam kaitannya dengan kalau kita melihat tadi Imam Al-Ghazali mencoba, tapi saya kira itu bagian dari rasa beliau di akhir-akhir hayatnya khususnya ketika beliau sudah masuk dalam dunia tarika, dalam dunia sufi, di mana memang betul-betul beliau sudah menjadi manusia yang sangat-sangat akhirat oriented. Ya. Bahkan beliau kan seorang filosofis juga, lalu kemudian tinggal di Zawiyah dan menjadi sufi. Di saat-saat itulah kemudian pembahasan beliau itu banyak sangat menekankan kepada akhirat. Justru oleh sebahagian ulama dikritisin bahwa karena pendapat Imam Al-Ghazali inilah menjadikan banyak dunia Islam kemudian mundur. Karena seperti kurang bersemangat, kurang termotivasi lagi untuk membangun dunia ini. Maka kalau kita melihat tadi tentang pembahasan tentang keilmuan, memang penekanannya kepada ilmu agama yang dianggap ilmu yang paling penting karena itu mengenai akhirat. Dan ini ungkapannya sendiri saya kira bisa dilematis karena di satu sisi secara tidak langsung mengandung makna sekularisme, bahwa kita dalam Islam ini kan tidak perlu ada pemilah-pemilahan seperti itu. Ya mungkin yang beliau maksud hanya bersifat teknis saja, tapi tidak perlu kita melihat bahwa ilmu fikih, ilmu agama secara umum yang kita kenal itu jauh lebih penting dari ilmu-ilmu yang lain. Kalau menurut saya ya tergantung kepentingannya juga. Ya karena kalau misalnya ilmu agama yang anggap kita paling terpenting, lalu semua kita menuntut ilmu agama, ya siapa yang akan mengobati orang sakit kan gitu. Jadi tergantung juga kebutuhan, tergantung keperluan. Dan yang kedua, tidak perlu kita mengatakan bahwa ilmu agama ini adalah ilmu akhirat. Semua ilmu itu adalah untuk tujuan akhirat sesungguhnya. Ya, seorang dokter kalau mengobatin penyakit misalnya dan dia ikhlas itu walaupun digaji misalnya, seorang ustaz juga digaji kan. Seorang dokter yang ngobatin penyakit lalu digaji, tapi ikhlas mengobatin orang yang sakit ya juga untuk akhirat gitu. Sama juga seorang ustadz ngajar tafsir lalu dia digaji, ya tentu juga itu untuk ilmu akhirat juga, untuk akhirat juga. Jadi saya kira ada beberapa hal yang memang perlu dikritisi secara positif, konstruktif dari bahasan-bahasan Imam Al-Ghazali ini, dan saya kira ini penting sekali karena di kalangan para ulama juga tentu saling mengoreksi ya di antara mereka. Nah, itu wajar-wajar saja saya kira. Wallahu a'lam. Tambahan dari saya. Terima kasih Imam Samsi. Silakan kalau yang lain ingin menyampaikan pendapat. Yang hadir di sini ada Mas Hartono, ada Pak Arif, ada Teh, ada Mbak Rati, ada Pak Saifuddin, Pak Jimmy, Mbak Fariha, Mas Rido, Pak Duta, dan Mas Imam. Pak Duta belum dengar suaranya ini Pak Duta. Mohon info terkait chatting saya yang kedua, Pak. Iya, apa ini? Ya, ilmu yang utama dari beberapa teks hadis terkait dengan ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang sunnah, ilmu tentang hukum, waris, atau faraid. Ilmuwan-ilmuwan besar Muslim telah hafal Quran pada usia dini, semacam Ibnu Sina pada usia 10 tahun telah hafiz, dan Imam Syafi'i pada usia 7 tahun, dan ilmuwan Muslim lain. Apakah ada riset terkait dengan pengaruh hafal Quran sejak dini dengan temuan spektakuler para ilmuwan Muslim? Saya tidak mengikuti bidang ini ya.
Yang lain kalau ingin menambahkan, yang punya informasi hubungan antara hafal Quran dengan prestasi akademik. Ya, saya belum pernah menemukan ada research ya, tapi pengalaman di sini, kita kebetulan di Jamaika ini ada sekolah tahfiz, namanya apa namanya Qurani Academy, itu di bawah Jamaika Muslim Center. Jadi kata Jamaika Muslim Center itu non profitnya, sama dengan Muhammadiyah nanti ada beberapa bawahan-bawahan gitu. Nah salah satu itu membawahi sekolah tahfiz. Nah setiap tahun kita alhamdulillah menelurkan minimal 7 sampai 9 orang hafiz ya. Dan mereka ini rata-rata berumur dari umur 12 tahun, dari mulai 9 tahun sebenarnya sampai ada yang 16 tahun, 17 tahun. Nah, banyak di antara anak-anak kita yang tamat tahfiz ini, itu kemudian lanjut di sekolah SMA yang apa namanya, best SMA lah di kota New York ini. Seperti Stuyvesant High School, Bronx Science, rata-rata orang Bangladesh, Asia Selatan. Artinya secara, ini bukan penelitian ya, tapi pengalaman saja, bahwa memang anak-anak yang hafal Quran itu memiliki akal yang lebih encer kalau menurut saya, otak yang encer saya kira, karena mereka rata-rata bisa masuk ke sekolah-sekolah yang pilihan gitu, kira-kira begitu. Tentu ini hanya pengalaman, bukan sebuah penelitian, sehingga saya nggak bisa mengatakan bahwa itu sebuah kesimpulan yang ilmiah. Tapi kalau melihat beberapa orang yang tamat hafal Quran ya rata-rata yang pintar, ya mereka agak lebih mudah untuk menjadi ahli matematika, ahli ilmuwan apa saja, karena memang mungkin sudah latihan dengan mengingat gitu, sehingga ingatannya kuat. Barangkali hubungannya ke situ. Nah, itu sekedar begitu saya kira. Wallahu alam, yang lain. Ya, terima kasih. Saya itu sekarang suka baca artikel-artikel di Yakin Institute. Ada beberapa penulis yang background-nya itu sangat mencengangkan. Ada penulis namanya Nazir Khan. Dia ini dokter ahli neuroscience, belajar ilmu kedokteran. Halo. tapi dia juga hafal Al-Quran, dan dia ini filosof juga, dan dia teolog gitu. Nah, saya membayangkannya bagaimana dia mengumpulkan kemampuan itu. Di satu sisi dia mengimami masjid, karena Ramadan dia imam masjid, imam tarawih, kemudian dia dokter juga, dan dia tampil itu tulisannya akademik, jurnal-jurnal, dan di YouTube tuh kan diskusi-diskusi akademik membantah ateisme gitu. Dia menggunakan ilmu kalam, menggunakan Ibnu Taimiyah untuk membantah para The Four Horsemen gitu. Nah, itu juga orang yang hafiz gitu. Gitu ya Pak Saifuddin, terima kasih atas pertanyaannya. Yang lain kalau ada yang ingin disampaikan silahkan. Kalau tidak ada barangkali kita akhiri. Tapi juga di Facebook sudah kita tutup ini sebenarnya. Jadi silahkan. Kalau ada yang mau pamit satu persatu juga nggak ada halangan, mau pamit silakan. Jadi teman-teman sedikit aja mungkin tadi menarik yang ilmu yang didapat secara ilham. Ada salah satu ilmuwan mungkin matematician terkenal namanya Srinivas Ramanujan, mungkin pernah dengar namanya. Nah, beliau itu termute Pak Jimmy, termute. Pernah di interview bahwa semua yang dia kerjakan, formula-formula yang dia kerjakan itu katanya datang melalui kayak diberikan secara spiritual ketika dia memecahkan mathematics problem. Itu pernah dibuat film juga namanya The Man Who Knows Infinity. Jadi kalau mau lihat interviewnya juga ada di situ, namanya Srinivas Ramanujan. Dia Hindu ya Pak ya? Ya. Ya. Ya, ada yang memahami bahwa kedekatan kita dengan Allah dengan banyak zikir itu akan membersihkan hati, dan pada akhirnya ilmu itu akan datang lebih mudah gitu. Jadi memang sekali lagi tidak dibenturkan antara ilham dengan al-ulum al-muktasabah. Semakin bersih hatinya, semakin banyak ibadah, maka inspirasi akan semakin banyak keluar dari kita, gitu. Akan semakin lancar menulis. Mungkin begitu bisa dipahami. Ya, ayatnya kan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ya, wattaqullah. Takutlah kamu kepada Allah dan Allah akan mengajar kepada kamu. Tapi ini kan bersifat inspirasi. Ya tentu kita juga jangan sampai taken for granted.
Lalu ilmu-ilmu yang dalam istilah Imam Al-Ghazali muktasabah tadi itu kita abaikan, atau ilmu-ilmu agama juga yang bersifat teknis, ya amalia sifatnya, tidak mungkin dengan ilham kan. Tidak mungkin kita dapat ilham bagaimana cara sholat yang benar, kan pasti harus kita pelajari. Tapi untuk kita dapat ilham bagaimana kebesaran Allah, kedekatan kepada Allah, ya tentu ini bersifat spiritualitas. Jadi hal-hal yang bersifat amalia, teknis, itu harus lewat muktasabah tadi itu. Tapi bersifat inspirasi, ya memang Al-Quran sendiri menjamin itu, wattaqullah wa ya'allimukumullah. Tentu ini relevansinya kepada tazkiyah tadi. Karena kalau hati bersih, tentu kita tenang. Kalau kita tenang, tentu pemikiran kita agak cepat juga menangkap, bisa menyelami lebih dalam. Karena memang semua itu tergantung pada situasi batin. Orang juga membaca buku, kalau batinnya tidak tenang gimana? Dan hati bisa tenang itu salah satunya ketika kita punya tazkiyah. Kita punya zikir, kedekatan kepada Allah. Sehingga kalau kita membaca buku, kita bisa resapi. Kita berpikir, pemikiran juga kita tenang. Jadi saya kira secara logika juga ada kaitannya ke situ. Wallahu a'lam bishawab. Ya tentu tidak terlepas bahwa ada orang yang meditasi ya. Karena ada namanya ilmu ladun. Ada ilmu dari sisinya gitu. Seperti Khaidir misalnya, yang nampak seperti secara logika bertentangan. Masa dia anak dibunuh gitu. Tapi ternyata dia dapat inspirasi ilmu ladun langsung dari Allah bahwa anak ini daripada jadi pendosa dan penyebab ayah ibunya nanti jadi pendosa, ya udah selesaikan dia, mumpung masih fitri sifatnya kan. Gitu. Nah itu kan ilmu laduni sifatnya. Tapi hal seperti ini tentu tidak menjadi sesuatu yang menjadi ukuran. Allah. Ya betul. Saya ingin menambahkan sedikit sebelum Mas Ridho, kayaknya Mas Ridho mau komentar. Jadi gini Mas Imam, Imam Al-Ghazali itu dikritik karena epistemologinya elitis. Karena mukasyafah, ilham, itu hanya bisa dicapai oleh kelompok tertentu. Jadi orang yang sudah berada pada hierarki tertentu gitu. Al-khos itu ya. Iya, al-khos atau bahkan khawasul khos itu, elitnya elit gitu. Iya. Nah, apa ya? Ini meniscayakan terjadi stratifikasi gitu, nggak objektif, orang bilang bahwa ilmu yang didapatkan dari ilham itu nggak bisa divalidasi gitu, nggak bisa dikritik juga. Makanya kalau mengacu kepada cerita Imam Syamsi tadi kan, Nabi Musa kan nggak bisa itu mengkritik Nabi Khidir karena kriteria kebenarannya beda gitu. Tapi kalau itu berlaku pada Nabi ya wajar karena itu dia mendapatkan wahyu dari Allah atau mendapatkan petunjuk dari Allah. Tapi kalau dari manusia, bagaimana orang bisa mengklaim dia sampai pada hakikat tertentu, sementara klaimnya itu nggak bisa divalidasi. Jadi kritik pada epistemologinya Imam Al-Ghazali sekali lagi dia elitis dan dia nggak objektif, artinya dia nggak bisa difalsifikasi lah dalam bahasa ilmu pengetahuan gitu. Silakan Mas Ridho, silakan. Menariknya Mas Ridho. Jadi yang tadi soal ilham itu ya. Kalau menurut Ibnu Qayyim secara etis, kalau kita mendapatkan ilham yang kemudian kita merasa bahwa itu adalah bisikan, baik melalui langsung bisikan hati. Kalau yang tingkatan terakhir itu kan melalui mimpi. Jadi mimpi-mimpi orang soleh itu adalah bagian dari hidayah atau petunjuk. Nah itu secara etis itu kalau menurut Ibnu Qayyim itu kita tidak boleh mendeklar. Jadi misalnya, saya semalam dapat ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan ini atau untuk berteori seperti ini. Itu secara etis itu tidak boleh mengklaim karena itu merujuk kepada sebuah, saya nggak tahu asar atau hadis, kisah dari Umar bin Khattab bahwa Umar bin Khattab itu mendapatkan penglihatan langsung dari Allah, kemudian ada seorang sahabat mengatakan, perlukah saya tulis bahwa kamu seharusnya menulis Umar bin Khattab mendapatkan penglihatan dari Allah SWT. Kemudian ditegur oleh Umar, jangan. Tulislah bahwa ini adalah penglihatan dari Umar bin Khattab. Kalau benar, maka itu dari Allah, maka salah, maka dari saya. Nah ini menarik, karena secara etis, ini juga untuk menghindari orang-orang yang kemudian mengklaim bahwa dirinya itu mendapatkan petunjuk dari Allah atau ilham yang kemudian diikuti secara keliru gitu. Karena kita tadi kritiknya Mas Rofi kan menarik itu bahwa tidak bisa difalsifikasi. Maka ini kemudian nyambung dengan etikanya yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Memang benar
Karena kalau kita mengklaim itu dari Allah, sementara tidak difalsifikasi, gimana? Kemudian kalau salah, kita kan nggak tahu. Karena itu kan post factum. Post factum artinya kita baru merasa bahwa itu benar atau enggak itu setelah terbukti, setelah berjalan, kayak gitu itu. Nah ini juga menarik kalau kemudian kita membaca kisah-kisah kisah hikmah gitu ya. Dulu waktu saya kecil saya suka membaca kisah-kisah hikmah, terutama dari para habaib itu kan. Misalnya ketika dia membangun pesantren, malam harinya dia bermimpi kemudian disuruh menggali sumur gitu seperti itu. Nah kemudian dia menggali sumur itu, dan ternyata sumur itu menjadi sumber kehidupan dan lain sebagainya. Seperti itu, jadi banyak-banyak kisah-kisah hikmah kayak gitu kan. Nah itu kan secara etika sebenarnya, dan itu saya sepakat sebenarnya itu bahwa kita tidak boleh mengklaim itu dari Allah. Tapi kita diperbolehkan menyampaikan, tetapi tidak boleh mengklaim bahwa itu dari Allah. Karena kita nggak tahu ini benar apa enggak. Tidak bisa difalsifikasi. Karena yang berhak mengklaim dari Allah, ini wahyu itu hanya Nabi. Yang 3 tingkatan tadi, yang saya sebutkan dari 10 tingkatan hidayah itu. Itu jadi diskusinya begitu, Mas Rofiq. Iya. Kasih banyak, bagus sekali pendapatnya. Silakan Mas Ridho, tadi sudah unmute. Ya, Assalamualaikum Mas Rofiq, semuanya juga. Samsi, Assalamualaikum. Ya, saya cuma pengen mungkin kita bisa saya lihat ya dari youth gitu ya, generasi youth yang sekarang kita jumpai ini kadang-kadang mereka nggak begitu pengen lama-lama untuk menuntut ilmu, mereka pengen instant gratification gitu kan biasa sekarang ini, terutama dengan baca-baca buku juga jarang kita. Yang saya lihat gitu di locality misalnya, mereka lebih kepada gadget and all the stuff related electronics lah. Jadi kadang-kadang saya berusaha untuk menanamkan motivasi untuk how to start learning some fundamental ya. Fundamental itu kayak epistemologi misalnya, mereka tuh nggak sama sekali mau mencari reasoning framework misalnya. Jadi kadang-kadang kalau disuruh belajar Islam nggak begitu tertarik karena saya lihat mungkin karena fenomena Muslim di locality misalnya, Muslim banyak yang hipokrit lah, atau ngapain belajar Islam lama-lama juga nanti seperti ini, nanti jadi ekstrim, jadi ini. Jadi tidak ada motivasi lagi yang saya lihat di kalangan youth ini. Mungkin ini cuma yang saya observasi aja. Bagaimana memotivasi mereka untuk semangat gitu. Kalau saya kan waktu kita zaman-zaman kecil kan kurius kan ya, suka baca buku-buku gitu, suka pengen tahu gitu, what is the answer for this, what is the answer for that. Nah sekarang itu youth itu saya lihat ada challenge seperti itu gitu. Makanya ketika berhadapan dengan orang-orang yang intelektual dari kalangan ateis agnostik, mereka nggak bisa membantah itu. Seperti Ghazali kan dia memahami tadi ya, yang Mas Rofiq cerita tentang dia mendalami filsafat 2 tahun, baru dia merasa siap untuk mengcounter argumen-argumen mereka. Nah itu yang saya lihat. Saya berapa tahun lalu berusaha menyusun ini reasoning framework. Saya ngambil beberapa kelas kan dulu di college juga, filosofi itu. Kan banyak itu reasoning framework itu. Misalnya seorang membuat klaim. Klaim itu harus what is the ground, ya kan? What is the ground? Check the ground. And then warannya apa? Waran itu yang meng-connect ground and the claim. Terus rebuttal, ada rebuttal kan? Rebuttal itu how to do the counter rebuttal misalnya. Nah ini kurang diajarkan kepada Muslims yang kadang-kadang mereka kalau ada klaim, kalau ada rebuttal langsung, wah itu pasti salah, langsung ad hominem misalnya, menyerang personal. Kayak gitu, jadi mereka nggak diajari how to detect fallacies in arguments, how to detect weaknesses in their ground misalnya. Ini saya berusaha dari dulu, saya pengen nulis buku masalah ini, tapi stuck terus karena mungkin nanti bisa Mas Rofiq bisa kasih semacam poin-poin gitu. Iya. Yang mungkin cuma pengen ini aja, share feeling saya melihat youth saat ini. Tadi banyak Bapak distraksi, Pak Ridho. Hah? Banyak distraksi kalau nulis buku. Tadi Nazirhan itu bagus sekali Mas Rofiq bawa dari Yakin itu. Saya suka tulisan-tulisan dia. Dia nulis tentang doubts itu bagus sekali. Iya. Tentang doubts itu. Iya. Ya, makasih banyak Mas Ridho. Ya, yang tantangan zaman sekarang tuh berat sekali ya.
budaya populer, budaya instan tuh mengalahkan segala-galanya. Malah orang bilang kan the death of expertise itu, karena apa-apa yang serba instan. Cuman saya nggak punya solusi yang clear cut. Hemat saya gini, ini pemikiran general ya. Hemat saya kita harus kembali ke tradisi, Mas Ridho. Kita harus mendekatkan tradisi intelektual Islam kepada peradaban modern, peradaban Muslim modern, kepada kita orang dewasa, kepada generasi muda di bawah kita, gitu. Karena sebenarnya tradisi intelektual Islam itu kaya konsep, kaya pikiran, dan sophisticated gitu, canggih. Bahkan kalau bisa kita katakan dibandingkan dengan intelektualitas zaman modern, intelektualitas zaman modern itu sangat dangkal. Makanya ada istilah gini, the shallowness of modernity, kedangkalan modernity gitu. Termasuk karya-karya para ulama Muslim yang hidup di zaman sekarang, sebaik apapun dibandingkan dengan ulama zaman dulu nggak ada apa-apanya gitu. Coba bayangkan, zaman sekarang orang dengan teknologi komputer bisa control save, control S, bisa undo, control Z kalau salah ngetik gitu. Bisa menulis buku. Zaman dulu coba orang kayak Ibnu Taimiyah itu Majmu'atul Fatawa setebal ini. Zaman dulu kan belum ada komputer, belum ada control Z, control S. Al-Ghazali mengarang Ihya Ulumuddin 40 kitab itu. Gimana caranya dia? Gitu. Nah, kan ada apa ya? Ada sistem yang melekat dalam dirinya gitu, ada sistem yang baik sehingga melahirkan intelektualitas yang baik, dan hari ini itu terkubur. Makanya salah satu proyek prioritas bagi peradaban Muslim hari ini, bagi umat Islam kontemporer itu adalah mengekskavasi. Nah, maaf menggunakan istilah teknis. Mengekskavasi tradisi. Ekskavasi itu artinya menggali ulang sesuatu yang sudah terkubur. Kita itu kan terkubur, memori tentang tradisi terkubur digantikan oleh hal-hal yang semuanya sifatnya modern. Bagi sarjana Muslim, bagi orang yang belajar Islamic Studies, dia lebih suka mengutip Foucault, mengutip Heidegger, mengutip pemikiran Karl Marx dan lain-lain misalnya, untuk dianggap dia maju, modern. Padahal ada tradisi yang kaya sekali gitu. Nah, ternyata pandangan modern juga bisa jadi distraksi bagi kita gitu. Tugas umat Islam itu yang paling paling prinsipil hemat saya adalah kembali kepada tradisi tadi itu gitu. Kita dekatkan kepada diri kita. Makanya saya personal lebih suka pilih pengajian itu kalau kita berbasis kitab gitu. Pembahasannya sistematis, dalam, di samping kita juga mengenal pemikiran ulama zaman dulu, mudah-mudahan dapat berkah juga gitu. Nah, saya kira begitu. Tidak ada jawaban yang clear cut, tetapi kita perlu ke arah sana, Mas Ridho. Mengenal lebih banyak tradisi intelektual Islam zaman dulu gitu. Kan kaya sekali. Ada cabang fikih. Fikih itu ada fikih 4 mazhab yang paling populer. Tapi di luar itu kan ada fikih-fikih mazhab lain. Mazhab Ibnu Hazm itu kan mausuahnya ensiklopedia segini itu. Itu baru mazhab yang nggak populer tuh, apalagi mazhab mazhab 4 yang populer itu kan turunan ke bawahnya ratusan atau mungkin ribuan kitab. Nah, hari ini tuh terkubur, terbengkalai gitu. Nggak begitu dibaca umat Islam. Nah, tugas kita itu adalah mengekskavasi itu gitu. Jadi kira-kira begitu. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Ini belum sempat lagi nih ngobrol masalah yang kemarin Four Horses. Iya. Ya, menarik itu. Soalnya Portland baru clear lagi nih asap dari udah 2 minggu. Oh ya, sekarang sudah segar udaranya, Mas. Alhamdulillah ya udah. Alhamdulillah. Kemarin nggak keluar rumah ya? Enggak, kita stuck di California, lagi jalan-jalan sama keluarga, nggak bisa balik. I-5 kebakaran hutan kan, California juga kebakaran. Iya. Makasih. Oh, Pak Duta angkat tangan, silakan Pak Duta. Termute Pak Duta. Ya, Assalamualaikum Mas Arfi. Salam Pak Duta, gimana kabarnya? Ya, kembali ini menarik betul ya. Tentang anak cerdas itu udah terukur kalau dia hafal Al-Quran begitu.
apakah karena itu juga beberapa perguruan tinggi di Indonesia itu sudah sangat memprioritaskan anak-anak yang tamat SMA atau aliyah itu, yang hafiz itu diberi prioritas untuk masuk perguruan tinggi, ITB, UIN, UI, segala macam. Mereka udah terus masuk tanpa dites lagi begitu. Pada hubungannya itu, Ya, bisa jadi Pak, bisa jadi walaupun memang isunya adalah Indonesia ini kan negara milik bersama, kenapa harus ada privilege gitu bagi umat Islam. Ya itu kita harus punya argumen meyakinkan kepada non-Muslim kenapa ada yang seperti itu gitu. Cuman concern saya tuh begini mengenai hafal Al-Quran. Ini juga sekali lagi distraksi cara berpikir Barat, distraksi epistemologi Barat. Banyak di kalangan umat Islam, pemikir Muslim yang menganggap bahwa hafalan itu nggak penting gitu. Jadi misalnya tuduhan kenapa sains nggak berkembang di dunia Islam karena kita terlalu menekankan hafalan. Yang pokok itu adalah mencerna kemudian mengkritisi. Akhirnya hafalan dianggap itu bertentangan karena dogmatis. Nah, mempertentangkan ini menurut saya nggak tepat gitu ya. Dan ini Western bias lah, bias cara pandang Barat, cara pandang dan sistem pendidikan di Barat gitu. Itu hafalan itu the very distinctive of Islamic epistemology. Itu kan tipikal peradaban Islam gitu. Nggak ada peradaban manapun yang kuat sekali dalam hafalan. Bayangkan orang bisa ngafal Al-Quran ayatnya sebanyak itu. Bahkan ada yang punya kemampuan menghafal kitab hadis kutubu tis'ah sekalian itu. Nah, kalau kita hapuskan sistem hafalan itu dari dunia pendidikan kita, ya akhirnya kita kehilangan kehilangan ciri khas umat Islam gitu. Nah, jadi artinya cara pandang yang pendidikan yang serba Barat itu nggak produktif juga gitu. Saya menolak kalau ada di antara kita yang mengusulkan bahwa hafalan itu nggak perlu, anak-anak itu harus diajarkan berpikir kritis sejak dini tanpa menghafal gitu. Nah, itu saya pikir nggak tepat. Hafalan dan kritisisme itu nggak perlu dipertentangkan. Ya, ada buku bagus dari Abdul Wahab Al-Masiri, mungkin Mas Ridho tahu, diterbitkan oleh Triple IT, judulnya The Western Bias of Epistemology, kira-kira gitu. Bias epistemologi Barat gitu. Salah satunya dia bicara tentang hafalan gitu. Usaha sebagian sarjana Muslim ya di Mesir, di mana-mana dia kan orang Mesir, untuk menghapuskan hafalan dan diarahkan ke arah kritisisme murni, dan dia menolak itu. Terima kasih semuanya. Pak Duta angkat tangan lagi, mau bicara lagi atau gimana tuh Pak? Mbak Ratih, silakan Mbak Ratih angkat tangan. Wah, ini tampaknya diskusinya seru. Saya tadinya takut mengambil waktu, ternyata pada senang diskusi, saya juga senang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Rafiq, makasih sekali. Jadi baru kali ini saya memberanikan diri untuk bertanya secara live ya. Karena pertanyaan-pertanyaan yang lain cukup berbobot gitu. Jadi saya ingin menanyakan yang sederhana ini. Tadi sebetulnya saya sudah ingin menanyakan, sudah berpikir kalau kemarin sebelumnya memang Islam itu ini ya berada di dalam zaman keemasan gitu ya untuk ilmu pengetahuan. Jadi Islamic Golden Age pada saat itu sangat luar biasa. Dan kemudian dari yang Mas Rafiq sampaikan tadi, karena peradaban kemudian menjadi seperti sekarang ini. Kita kalah banyak yang di belakang dari dunia ilmu pengetahuan Barat misalnya. Bahkan contoh yang dari negara kita sendiri aja, misalnya dulu orang-orang dari Malaysia itu sekolah ke Indonesia, sekarang sebaliknya gitu. Betul. Kalau tadi yang Ustadz Rafiq sampaikan, salah satu untuk mengembalikannya adalah dengan mengeksploitasi ilmu pengetahuan Islam zaman dulu gitu ya. Metodenya seperti apa, kita mencoba melihat lagi ke sana. Saya jadi bertanya-tanya, dari tadi ingin menanyakan, apa ya yang harus kita lakukan, baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk anak-anak kita, agar kita bisa mengembalikan zaman keemasan Islam itu.
apakah ada mungkin dimulai dari hal-hal yang kecil, tapi kemudian kalau itu kita lakukan bisa ke arah sana kembali gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan bahwa Al-Ghazali adabnya di dalam menuntut ilmu mengatakan bahwa kalau perlu harus berwudu gitu kan. Jadi sepertinya disamakan dengan ibadah gitu ya, ibadah mahdoh gitu. Selama ini saya selalu berpikiran bahwa menuntut ilmu itu adalah masuk dalam ibadah. Mungkin ibadah ghairu mahdoh barangkali ya. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika dia disamakan dengan ibadah, dari sisi pahala seperti apa? Bukannya ingin menghitung-hitung pahala, tapi maksud saya ketika kita sholat yang mahdoh gitu ya, membaca Quran ataupun puasa dan lain-lain yang sifatnya ibadah mahdoh, dan apakah itu pahalanya bisa kita samakan dengan ibadah yang ghairu mahdoh? Misalnya kita mengikuti pengajian seperti ini. Ini lebih pertanyaan saya lebih kepada ketika ada pilihan-pilihan ibadah seperti itu, mana dulu yang kita dahulukan? Kadang waktu kita yang 24 jam itu terbatas gitu ya. Apakah kita ikut pengajian dulu yang di situ kita niatkan untuk ibadah, ataukah lebih baik kita perbanyak sholat sunat ataupun yang lain yang bersifat ghairu mahdoh gitu, yang bersifat mahdoh. Itu sih pertanyaan saya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Mbak, pertanyaannya bagus sekali. Saya mulai dari yang kedua deh. Nanti yang lain silahkan menambahkan ya. Ini kan sudah diskusi umum. Dalam hadis Nabi itu kan disebutkan keutamaan ilmu di atas ibadah, Mbak. Misalnya ada hadis masalul alim kamasalil qamar kelebihan seorang alim di atas abid. Kelebihan itu apa ya? Fadlul alim alal abid kafadli al-qamar ala sa'iril kawakib. Keutamaan scholar, ilmuwan, ulama di atas ahli ibadah ansih itu seperti keutamaan bulan purnama yang mengalahkan seluruh bintang-bintang, gitu ya. Kebayang nggak? Pada saat terjadi badar gitu ya, terjadi purnama, itu kan semua cahaya, semua bulan kan, semua bintang-bintang, kawakib, itu nggak kelihatan sama sekali, padahal jutaan di atas itu. Semuanya terkalahkan oleh cahaya bulan gitu. Nah, itu Nabi menjelaskan keutamaan ilmu di atas ibadah. Kalau Mbak Ratih mau lebih jauh mengeksplor ini, saya sangat menyarankan Mbak membaca buku judulnya Fikih Prioritas, itu karangan Yusuf Al-Qardawi. Dia menjelaskan prioritas-prioritas kehidupan dalam kehidupan Muslim. Poin pertama yang dia sebut adalah aulawiyatul ilm ala al-ibadah. Prioritas ilmu dibandingkan ibadah. Jadi ilmu itu harus menjadi basis dari ibadah dan basis bagi semua tindak tanduk manusia gitu. Banyak hadis Nabi, banyak Al-Quran di situ. Yang jelas ilmu itu lebih didorong untuk kita peroleh dibandingkan dengan sekedar ibadah gitu. Makanya forum-forum kayak gini juga nggak ada masalah gitu. Saya ingat Muhammad Abduh dulu, Muhammad Abduh kalau sholat dia tuh agak belakangan karena dia paham kan bahwa waktu sholat itu muwassa'. Waktu sholat 5 waktu itu panjang waktunya, artinya tidak harus berada di awal waktu, sepanjang waktu yang dia gunakan itu untuk tholabul ilmi, untuk baca buku, belajar, Imam Abdul lebih suka kayak gitu. Jadi artinya menunda sholat itu boleh untuk kepentingan tholabul ilmi. Gitu. Karena waktu sholat itu muwassa' itu artinya agak panjang, boleh kita tunda sampai kita menyelesaikan aktivitas tholabul ilmi gitu. Saya kira gitu untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua, nah yang pertama tadi gini, bagaimana cara kita mendekatkan tradisi? Ya hemat saya, kita sebagai orang tua itu berupaya bisa bahasa Arab gitu. Saya juga, ini anak saya kan sekarang sedang usia 8 tahun, kalau dia baca Al-Qur'annya sudah
sudah lancar, mungkin sekitar berapa bulan lagi saya mau ajarkan langsung dia belajar bahasa Arab gitu. Jadi itu kan harus dari orang tua dulu. Orang tua bisa bahasa Arab, kemudian diajarkan ke anak bahasa Arab. Dan ya maaf ini jadi kok menyebut pribadi ya, tapi dalam pengalaman saya dekatkan itu nama-nama ulama ke anak saya. Saya belikan Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin 12 jilid. Ya namanya juga kan nama ulama, Az-Zahabi nama anak saya, Muhammad Mumtaz Az-Zahabi gitu. Kalau punya adik saya bilang nanti kita kasih nama Al-Ghazali, kalau perempuan nama-nama kitab gitu. Nanti itu kan mendekatkan tradisi Islam ke dia. Itu secara praktis di tingkat keluarga gitu. Nah, di luar itu saya pernah punya pikiran gini, kan saya kan dosen. Dalam kapasitas saya sebagai dosen gitu, mendekatkan tradisi itu apa? Mendorong riset-riset mahasiswa untuk ke arah sana, ke arah penelitian mengenai tradisi Islam gitu. Khususnya begini, saya tuh mengamati studi Islam di Indonesia, di IAIN, di UIN, termasuk juga di Universitas Muhammadiyah, itu kehilangan orientasi. Orang sudah, mungkin Mas Ridho mengamati nggak ini? Kecenderungan sekarang itu orang nggak belajar lagi ilmu agama di UIN tuh, nggak belajar, maaf istilah ilmu agama mungkin kurang tepat, nggak belajar lagi kitab-kitab klasik gitu. Sekarang orang kecenderungannya pada ilmu-ilmu yang akli tadi itu gitu. Di UIN, katakanlah di UIN Jakarta gitu, yang populer tuh kan kayak fakultas kedokteran gitu. Kemudian kalaupun ada fakultas yang lain, pendekatannya juga bukan pendekatan ilmu klasik. Coba sering sekali alumni UIN itu justru malah jadi pengamat politik gitu. Kan banyak sekali pengamat politik yang masuk TV One tuh alumni pesantren semua. Mereka udah tinggalkan itu kitab-kitab, masuk ke dunia baru gitu, masuk ke dunia ilmu sosial humaniora, political science itu, tapi pijakan lama ditinggalkan gitu. Makanya diskusi di lingkungan UIN itu, ini mau dikemanakan Quo Vadis UIN? Kenapa riset-riset tentang tradisi ini udah nggak ada lagi gitu? Di Barat itu kajian disertasi, tesis, penelitian tentang Turos itu kan kaya sekali dan dalam. Jadi rujukan di mana di Amerika nih? Tapi di Indonesia itu nggak ada, nggak bunyi gitu. Riset orang sudah terlalu nggak fokus gitu, dan nggak jelas juga identitasnya. Nah, saya diskurs saya ke arah sana. Riset-riset kita perlu lebih banyak menggali kekayaan tradisi Islam, termasuk di Muhammadiyah. Kalau bicara tentang tradisi, yang paling jauh dari tradisi Islam itu siapa? Muhammadiyah gitu. Kita itu nggak banyak kan di lingkungan Muhammadiyah orang bisa baca kitab, mengkaji kitab, meneliti kitab gitu. Itu yang perlu kita dorong gitu. Ya mudah-mudahan bisa berlanjut terus ke depan itu diskusi seperti itu. Mas Ridho sudah apa tadi itu? Mau komentar lagi, silakan kalau mau komentar lagi. Enggak Mas Rofik kepencet. Tapi enggak, tadi yang IAIN emang ada semacam persepsi kayak gitu sih. Terutama waktu zaman beberapa 1 decade yang lalu kali ya. Kadang-kadang kan kita suka ada kayak Islam liberal misalnya kan. Ada beberapa pengajian juga di sini yang misalnya ada yang ngajar orang dari IAIN, kadang-kadang ada shock terapi gitu buat orang-orang pengajian yang masih beginners, tapi dibawa terminologi yang western terminologi yang membuat orang tambah confused gitu, tambah bingung gitu. Ini apa sih maksudnya pengajian kita, jadi bingung. Jadi cast doubt gitu in the kayak Quran jadi doubtful gitu. Jadi semuanya dibikin doubts karena emang mereka pengen membuka perspektif kali ya ininya, tadi tujuannya. Tapi kan orang yang awal jadi bingung kan, malah akhirnya jadi ngapain lah ngaji-ngaji pusing. Kayak gitu Mas Rofik. Ada beberapa kasus yang saya lihat, ini cuma mungkin 10 tahun yang lalu ya, di beberapa pengajian di lokality di Amrik sini. Ya, mungkin saya tahu apa yang disebut dimaksud oleh Mas Ridho. Kita misalnya punya orang Indonesia lah, ilmuwan di Universitas Amerika sini. Cuman gini, orientasi yang dia pilih itu kok orientasi kayak gitu. Itu kan namanya dalam dunia akademik mazhab revisionisme, Mas Ridho. Iya. Nah,
itu sebenarnya di dunia kesarjanaan Barat sudah dianggap selesai gitu. Kan gini, bagi yang lain ya mungkin yang belum punya background, kan studi Islam di Barat itu sudah berlangsung lama, sudah ratusan tahun. Awal-awal studi Islam di Barat berdiri namanya kan Orientalisme, kajian tentang Al-Quran, hadis Nabi. Itu ada pendekatan yang kritis. Orang mempertanyakan Al-Quran ini asal-usulnya dari mana? Tokoh seperti Theodor Noldek, John Swartzbrook, gitu, William Muir, dan lain-lain. Itu mengemukakan tesis Al-Quran itu bukan kalamullah, Al-Quran itu produk peradaban Arab waktu itu, dan Al-Quran itu tidak berdialog dengan orang Arab, Al-Quran itu berdialog dengan sebenarnya peradaban Kristen, Judaik Kristen itu di sekitar Jazirah Arab gitu. Nah, banyak pendapat-pendapat yang nggak sejalan dengan kita sejalan dengan keyakinan kita atau keimanan kita sebagai Muslim. Itu kecenderungan awal abad 20 kan berkembang terus ke sini. Orientalisme dikritik oleh Edward Said, dikritik oleh sarjana-sarjana lain. Sekarang muncul tren paradigma namanya paradigma postkolonialisme, paradigma dekolonialisasi. Pokoknya semua hal-hal yang berbau penjajahan, berbau Western epistemology itu disingkirkan. Nah, yang kita heran, itu bukan hanya keheranan saya, yang lain juga, kok ada orang Indonesia mempopulerkan gagasan revisionisme yang sebenarnya sudah dianggap selesai di dunia akademik Barat gitu, Mas Imam. Mas Ridho. Dan kemudian bukan hanya disebarkan di dunia akademik, tetapi juga di dunia orang awam gitu. Kalau di jurnal-jurnal oke lah, berarti dia berdialog kan dengan sesama scholar. Ini dibawa ke pengajian, ditulis di status Facebook, pulang ke Indonesia ngisi seminar di mana-mana gitu. Jadi, dan di Indonesia kan orang nganggap, oh ini Amerika nih, ini tren nih. Wah, ini model ini. Pokoknya apa aja yang keluar dari Amerika itu akan dianggap sebagai kiblat, itu masalahnya Mas Ridho. Gitu. Iya, yang kemarin ini yang buku ini nih Mas Rafiq, yang baru-baru ini saya dengar dari teman saya di Indonesia. Mungkin kenal Brubaker itu, Daniel Allen Brubaker, Correction in the Early Quran Manuscript kalau nggak salah. Nah, itu lagi ngetren katanya di kalangan Indonesia Jil gitu ya. Ini kan sebenarnya udah banyak yang itu sebenarnya tuh orang yang Brubaker itu kan udah banyak yang bantah dia kan. Dia asumsi dari mana, konklusi dari mana, argumennya banyak yang lemah sekali gitu. Tapi di bawah ini sebagai semacam showing off in Indonesia. Well, you guys have Quran yang nggak autentik, nggak reliable. Lihat di manuskrip berbeda-beda gitu kan, yang satu sama lain saling beda. Padahal itu kan udah lama, zaman-zaman ulama-ulama yang kata Mas Rafiq bilang, tradisi umat Islam udah lama membahas Quran, bukannya baru ditemukan oleh dia. Itu ulama udah lama, udah ratusan ribuan tahun yang lalu udah membahas itu. Bahkan gini loh Mas Ridho, bukan hanya tentang Al-Quran, tentang Tauhid. Pertanyaannya, permasalahan yang diungkap itu sangat-sangat fondasional. Ada yang menulis artikel gini, mungkinkah Yesus sebagai Tuhan bagi umat Islam dan Nabi Muhammad sebagai Nabi bagi orang Kristen gitu? Pernah nggak Mas Ridho baca atau dengar itu? Ya itu akhirnya apa? Ketika disebar di kalangan orang awam ya, non scholar, akhirnya hanya melahirkan kegaduhan gitu. Nah jadi di sini yang hilang itu apa? Yang hilang itu wisdom. Yang hilang itu adalah hikmah gitu. Orang berwacana tetapi bukan untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk memperkaya perspektif orang, bukan untuk menguatkan keimanan gitu, tapi justru hanya sekedar ingin membuat orang ragu gitu, membuat kegaduhan lagi gitu. Makanya dalam Islam itu kan hikmah itu harus selalu berjalan dengan ilmu. Ilmu itu nggak boleh berjalan sendiri, dia harus di sampingnya ada hikmah gitu. Knowledge and wisdom gitu. Itu yang hilang di beberapa teman kita yang kuliah di sini, terutama yang Islamic Studies gitu. Akhirnya ya yang terjadi hal-hal yang nggak produktif. Dia nggak diakui di lingkungan pesantrennya, dia dianggap murtad. Ya, gimana lagi, itu resikonya dia lah gitu. Berwacana tidak tahu waktunya.
Belum lagi Kalau- melihat psikologi umat Islam gitu kan. Umat Islam Iya. itu kan banyak sekali beban psikologisnya, beban politik, dan maaf kalau boleh saya bilang, umat Islam itu kan sensitif sekali gitu. Lah kok tiba-tiba seorang sekolah ngasih isu yang nggak produktif lagi gitu. Jadi tambah beban psikologis teman saya. Makanya yang bagus Mas Rofik yang ngasih rebuttal. Soalnya kalau orang-orang yang kayak kita-kita gitu yang ya bahasa kitab aja kamu kagak ngerti mau bantah saya. Ya saya sih Biasanya nyerangnya di situ kan, bahasa Arab aja kagak ngerti, kamu nggak ngerti ini ilmunya terlalu tinggi buat kamu gitu. ya, Kalau Mas Rufik baru mereka nggak berani karena kan sama-sama levelnya gitu kan, gitulah. kalau saya tipe berdebat tuh kurang minat sebenarnya Mas Ido. Saya lebih berpikir lebih baik kita memberikan alternatif ke umat gitu daripada kita berdebat head to head atau beradu wacana di publik gitu. Dengan menyebut nama misalnya, itu kan juga nggak sehat. Nanti mengajarkan orang ad hominem lagi gitu. Kita nggak ada masalah personal dengan dia. Mungkin secara personal baik sekali, halus sekali, tapi secara pemikiran liberal gitu kan. Nah, lebih baik siapapun kalau kita ingin gitu ya, argumennya yang di kita kasih. Betul. Ya saya pikir begitu. Ya. Terima kasih Mas Rofik. Ya sama-sama. Terima kasih semuanya. Masya Allah ini luar biasa. Diskusi kita panjang. Insya Allah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rofik, Mas Arif semuanya.